Coba deh bayangin, ada danau yang super asin. Saking asinnya, kita bisa ngampung santai kayak di Laut Mati. Tapi lokasinya ini di tengah-tengah gurun terpanas di dunia. Aneh kan? Gimana ceritanya ini bisa terjadi? Nah, hari ini kita bakal bareng-bareng memecahkan misteri Danau Garam Sahara. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya ada semacam lautan tersembunyi di tengah hamparan pasir Sahara yang luasnya, ya ampun, tak berujung. Rasanya mustahil, tapi nyata. Ayo kita temukan jawabannya. Oke, perjalanan kita mulai dari oasis Siwa di Mesir. Nah, disinilah letak keajaibannya. Bayangin, di tengah-tengah padang pasir gersang, ada danau-danau yang kadar garamnya tinggi banget. Saking tingginya, ini bisa nyaingin Laut Mati. Jadi, siapapun yang masuk ke sini, ya udah langsung ngapung aja, nggak perlu usaha sama sekali. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, apa sih yang bikin danau ini jadi asin luar biasa? Jawabannya ternyata ada di 4 rahasia. Anggap aja ini kayak resep unik. Resep untuk menciptakan lautan di tengah gurun. Faktor krusial pertama, ini soal geografi. Oasis Siwa itu letaknya di sebuah cekungan, namanya Cekungan Endoreik, posisinya 19 meter di bawah permukaan laut. Biar gampang, bayangin aja ini kayak mangkok raksasa yang nggak punya lubang pembuangan sama sekali. Air bisa masuk, tapi ya itu dia, airnya nggak bisa kemana-mana lagi, terjebak. Nah, begini cara kerja resep ini. Langkah pertama, airnya kan terperangkap tuh di dalam cekungan tadi. Kedua, panas gurun yang super ekstrim bikin air tawarnya menguap, ninggalin mineral-mineralnya. Terus, air yang tersisa ini melarutkan endapan garam dari Laut Purba yang jutaan tahun lalu pernah ada di sini. Dan sebagai sentuhan akhir, ada limpasan dari irigasi pertanian modern yang nambahin lagi konsentrasi garamnya. Kompleks. Analogi yang paling pas buat ini tuh ya, sebuah panci raksasa yang nggak ada lubangnya. Air masuk, terus dimasak sama panas matahari, tapi nggak akan pernah bisa keluar. Nah, bayangin proses ini terjadi selama ribuan tahun. Yang tersisa, ya cuma konsentrasi garam yang makin lama makin pekat. Oke, ini memunculkan satu pertanyaan penting lagi kan? Kalau airnya terperangkap, dan di gurun itu kan hampir nggak pernah hujan, terus dari mana semua air ini datang? Nah, pikiran pertama kita semua pasti langsung ke sini. Letaknya kan di bawah permukaan laut, terus rasanya asin. Wah, ini pasti rembesan dari lautan dong. Logis kan? Walaupun kedengarannya masuk akal banget ya, tapi jawabannya ternyata bukan itu. Kenapa? Karena Siwa itu jaraknya sekitar 300 km dari Laut Mediterania. Dan bukan cuma jauh, tapi juga dipisahkan sama lapisan batuan yang super tebal dan padat. Jadi, rembesan langsung itu mustahil terjadi. Sumber airnya ternyata jauh lebih menakjubkan dari itu. Air ini adalah apa yang kita sebut air fosil. Ini air purba yang berasal dari salah satu akuifer terbesar di dunia, namanya akuifer batu pasir Nubia. Jadi begini ceritanya. Air ini itu warisan dari zaman yang sangat sekali berbeda. Ratusan ribu tahun yang lalu, waktu Sahara itu masih berupa sabana hijau yang subur, hujan lebat turun, dan airnya meresap jauh ke dalam tanah. Nah, air hujan dari zaman prasejarah inilah yang sekarang muncul lagi ke permukaan di Siwa. Beneran deh, kita ini kayak lagi ngeliat mesin waktu dalam bentuk cair. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Walaupun Siwa itu bukan rembesan laut, ternyata tempat yang persis seperti itu beneran ada di Afrika. Kenalin, danau asal yang super mencengangkan. Selamat datang di danau asal di Djibouti. Ini bukan tempat sembarangan. Ini adalah titik terendah di seluruh benua Afrika. Letaknya 155 meter di bawah permukaan laut, di dalam sebuah lembah retakan vulkanik. Dan tingkat keasinannya gila 10 kali lebih asin daripada lautan biasa. Penyebabnya apa? Nah, kalau yang ini baru beneran rembesan asli air laut. Datangnya dari Samudra Hindia. Air laut itu kemudian mengalami penguapan yang super duper intensif di salah satu titik terpanas di planet Bumi. Oke, biar lebih jelas coba kita bandingkan keduanya. Oasis Siwa sumber airnya dari air fosil kuno, sementara danau asal sumbernya dari rembesan air laut modern. Siwa ada di cekungan sedimen, asal di lembah retakan vulkanik. Jadi ini benar-benar dua proses alam yang sangat berbeda. Tapi kok bisa ya menghasilkan fenomena yang luar biasa mirip? Tapi di luar semua geologi yang luar biasa ini, ada cerita lain yang gak kalah penting, yaitu kisah manusianya. Gimana caranya orang-orang di sana nggak cuma bisa bertahan hidup, tapi bahkan bisa berkembang di lingkungan yang se-ekstrim ini? Jawabannya,
Salah satunya ada di garam itu sendiri. Garam yang dipanen dari sini tuh bukan garam meja biasa ya. Garam meja yang kita kenal itu kan sudah dimurnikan, isinya hampir murni natrium klorida. Nah, kalau garam gurun ini karena nggak dimurnikan, dia kaya banget akan mineral alami kayak magnesium dan kalium. Ini yang bikin rasanya lebih kompleks dan nilainya jauh lebih tinggi. Nah, kandungan mineral inilah yang bikin si emas putih ini jadi super berharga. Garam ini dipakai di masakan gourmet, biasanya sebagai finishing salt, terus juga buat terapi kulit dan kosmetik, sampai buat relaksasi otot kayak garam mandi. Intinya ini jadi komoditas ekspor bernilai tinggi. Sesuatu yang tadinya kelihatan kayak kutukan lingkungan, malah diubah jadi berkah ekonomi. Keren! Ini juga menjawab paradoks terakhir. Gimana caranya bisa ada perkebunan subur di Siwa kalau air asin itu kan membunuh tanaman? Jawabannya, wah cerdas banget. Ternyata mereka pakai dua sumber air yang berbeda. Air fosil yang masih segar dari mata air itu dipakai untuk mengairi kebun kurma dan zaitun mereka. Nah, danau garamnya itu berfungsi sebagai semacam tong sampah atau drainase alami buat menampung sisa air irigasi yang udah jadi asin. Tapi adaptasi manusia di Siwa itu bahkan lebih jauh lagi. Ini yang paling bikin kaget. Mereka nggak cuma menambang garam loh. Mereka membangun rumah mereka dengan garam itu. Beneran. Bangunan kuno kayak Benteng Shali ini misalnya dibangun dari Khrushchev. Itu adalah batu bata yang terbuat dari campuran lumpur dan bongkahan garam. Jadi, mulai dari air fosil yang menumbuhkan kehidupan sampai garam yang jadi bahan bangunan, kisah Siwa ini adalah bukti yang luar biasa dari kecerdikan manusia. Ini jadi bikin kita mikir ya, lahan tak berguna lain mana lagi di planet ini yang mungkin sebenarnya menyimpan rahasia untuk bertahan hidup dan bahkan menciptakan kemakmuran.